warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, hari ini kita di sesi bicara kali ini, saya akan membicarakan tentang salah satu topik yang sebenarnya lagi populer atau mungkin bisa dibilang kayak familiar dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, topik ini juga bisa dibilang kayak lebih sensitif gitu ya dalam lingkungan kita. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak ini aku lagi mau membahas apa? Tentang permasalahan keluarga. Ada yang tahu nggak? Nah, mungkin bisa ada kaitannya dengan hal-hal yang udah disebutkan sama teman-teman tadi. Nah, topik yang aku angkat dalam pembicaraan kali ini adalah tentang daddy issues. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar apa itu daddy issue? Nah, nggak tahu ya. Nah, di sesi berbicara kali ini, aku ingin membicarakan tentang apa itu daddy issue dan ingin mengenalkan tentang dampak-dampaknya dan juga cara menanganinya secara sehat. Karena kalau kita lihat istilah daddy issue ini sering digunakan sebagai bahan ejekan ya, terutama untuk anak-anak yang mungkin kurang beruntung dalam mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, sayangnya ini tuh kayak masih jarang dibahas oleh lingkungan sekitar. Jadi di sini aku mau mengenalkan tentang apa itu daddy issues, dampaknya dan juga cara menangannya secara sehat. Nah, mungkin sebelum aku mau memperkenalkan dulu, ada yang mau jelasin nggak apa itu daddy issues? Nah, jadi di sini aku memberikan pengertian umumnya aja ya. Nah, secara sederhana, daddy issues itu adalah sebuah istilah populer yang menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang itu merasa tidak punya peran dari seorang ayahnya atau kehilangan figur dalam lingkungan keluarganya. Nah, itu biasanya tuh lebih condong ke ayahnya gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa daddy issue ini bukan sebuah penyakit yang didiagnosis oleh seorang dokter, psikolog, atau psikiatri. Jadi, daddy issue ini adalah sebuah istilah aja. Kalau misal kita datang ke psikolog, ke dokter, itu kan biasanya kayak kita merasa ada sebuah gangguan kesehatan mental. Nah, kita bisa didiagnosis oleh dokter, psikolog, atau psikiatri dengan mungkin ada pasca trauma personality disorder, bipolar. Nah, itu sebuah penyakit yang bisa didiagnosis. Sedangkan kalau daddy issues ini itu adalah sebuah istilah yang biasa dirujukan oleh seseorang yang mungkin kehilangan figur dari ayahnya atau mungkin tidak merasakan adanya peran dari ayahnya. Nah, pola hubungan yang mungkin hilang dari orang-orang yang merasa tidak memiliki figur ayah itu biasanya itu dilihat dengan hubungan ayah yang mungkin jarang hadir dalam kehidupan anak. Nah, ayahnya yang mungkin terlalu keras atau otoriter, ayah yang kurang memberikan kasih sayang atau perhatian, dan kemudian adanya juga konflik keluarga yang berkepanjangan. Nah, selain itu juga biasanya pola ini tuh dilihat ketika adanya faktor perceraian atau mungkin permasalahan keluarga yang belum selesai di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, akibatnya sebagian anak ini mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Mungkin dia akan merasa tidak aman atau merasa tidak bisa membuka diri, atau kayak kita tuh kayak orang-orang yang memiliki daddy issue ini akan sulit untuk beranjak dari remaja ke dewasa, biasanya seperti itu. Nah, terus kenapa sih kalau peran ayah itu penting banget nih? Ada yang tahu nggak kenapa tuh peran ayah tuh sangat penting banget untuk pertumbuhan atau perkembangan anak? Ya, jadi kayak ada yang nuntun gitu ya, memberi arah, terus nggak hilang arah. Ya benar. Jadi adanya peran ayah dalam suatu pertumbuh kembangan anak itu sangat berpengaruh sekali, karena ini akan membangun sebuah rasa percaya diri, rasa aman dari si anak itu sendiri. Nah, anak-anak yang mungkin tidak memiliki figur atau peran ayah ketika ia masih kecil itu akan merasa tidak bisa untuk
membangun rasa percaya dirinya. Jadi dia itu akan terus-terusan minder, terus-terusan merasa takut dan selalu takut untuk ditinggalkan oleh orang lain. Nah, jadi kenapa si peran ayah itu sangat penting sekali ya? Karena ya emang itu tuh membentuk personality dan juga gimana cara dia akan menghadapi sesuatu yang ada di masa depan. Seperti saya pernah menonton salah satu video yang ada di TikTok, itu ada seorang anak balita, kira-kira berapa bulan itu 12 atau 9 atau 12 bulan yang ingin belajar jalan. Kemudian itu di sampingnya ada ayahnya yang sedang menunggui dia itu lagi mau belajar jalan. Nah, kemudian si ayahnya ini tuh menunjukkan contoh. Jadi kayak ayahnya ini berdiri terus kemudian jalan. Nah, anaknya ini nonton. Nah, dari situ anaknya ini langsung kayak ngikutin si ayahnya ini untuk belajar jalan. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa pola perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh faktor orang tua seperti ayah juga itu sangat berpengaruh. Nah, namun penting juga nih bisa kita ingat bahwa nggak semua anak yang tumbuh tanpa figur ayah ini memiliki hubungan yang kurang dekat, mengalami emosional. Kayak misal orang yang jauh dari ayahnya itu udah pasti memiliki emosional yang nggak stabil, itu belum tentu ya. Jadi banyak faktor lain yang berpengaruh, misal kayak yang udah aku sebutkan tadi, mungkin dari faktor perceraian atau masalah keluarga yang mungkin belum diselesaikan gitu. Jadi nggak selamanya anak yang nggak memiliki figur ayah atau peran ayah dalam pertumbuhannya itu memiliki emosional yang nggak stabil. Bisa juga kayak dipengaruhi oleh dukungan orang tua, dukungan ibu, dukungan keluarga, lingkungan, teman, guru, ataupun lingkungan sosial bermasyarakatnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tanda-tanda yang mungkin muncul ketika menurut pengalaman hubungan yang kurang sehat dengan ayah. Nah, yang pertama itu rendahnya rasa percaya diri. Nah, seorang yang mungkin sering merasa dirinya nggak cukup baik atau nggak layak dihargai. Dan biasanya orang yang cenderung kehilangan peran ayahnya itu dia akan sulit untuk percaya diri. Jadi dia akan terus-terusan minder, terus-terusan insecure. Jadi kayak ngerasa aku kok nggak dapat perhatian dari orang lain ya. Jadinya kayak nggak percaya diri aja gitu. Nah, yang kedua itu sulit untuk mempercayai orang lain. Trust issue ya istilahnya teman-teman. Jadi kayak misal kita atau orang yang memiliki daddy issue itu akan masuk ke dalam lingkungan baru, orang itu akan pasti yang pertama dia akan sulit untuk mempercayai orang lain. Karena dia aja udah nggak percaya sama dirinya sendiri, apalagi percaya sama orang lain. Nah, jadi dia ini akan cenderung takut untuk dikecewakan, ditolak, atau mungkin kayak merasa takut aja gitu untuk masuk ke dalam sebuah hubungan pertemanan atau percintaan. Nah, yang ketiga itu orang-orang dengan daddy issue ini akan selalu kayak pengen divalidasi terus gitu loh. Kayak aku nih orangnya kayak gini loh, terus minta validasi dari orang-orang biar dia tuh ngerasa kayak aku berharga diakuin oleh orang lain. Nah, karena dia kan untuk masuk ke dalam lingkungan kan merasa kurang percaya diri. Jadi dengan dia mendapatkan validasi yang banyak dari orang-orang, dia akan merasa lebih percaya diri. Nah, seperti yang udah aku jelaskan di poin kedua tadi, karena orang dengan daddy issue ini akan cenderung takut akan penolakan. Jadi orang-orang yang memiliki daddy issue ini akan mudah marah dan kayak takut aja gitu. Jadi kayak setiap hal itu pasti selalu dipikirin, selalu di-overthinkingin. Kayak aku tuh sebenarnya gini tuh diterima nggak ya? Aku takut mau masuk ke dalam lingkungan ini nanti aku dipercayai nggak ya? Atau aku bisa percaya sama dia nggak ya? Gitu. Nah, tapi teman-teman perlu diingat juga kalau tanda-tanda yang aku sebutkan tadi itu nggak selalu berarti seseorang tuh memiliki daddy issues. Seperti kurang percaya diri, kurang bisa membuka diri dengan orang lain, atau ketakutan akan penolakan, itu tuh nggak selamanya adalah tanda-tanda orang dengan daddy issues. Bisa aja itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti itu. Nah,
Terus kemudian ada dampaknya bagi kehidupan remaja, karena di sini kan kita juga udah melewati masa remaja ya, udah 20, udah kepala dua nih, ya kan. Nah, masa remaja ini kan masih kita merasakan masa-masa di mana kita tuh lagi mencari jati diri, lagi apa ya, lagi seneng-senengnya buat main sama teman-teman kita. Nah, fase ini pun kayak pengalaman pada masa kecil ini seringkali mulai mempengaruhi cara memandang dirinya dengan orang lain. Nah, beberapa dampak yang mungkin muncul ketika ada orang yang memiliki daddy issue ini adalah yang pertama, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan tanda-tanda yang tadi. Yang pertama itu ada orang akan sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain, seperti itu. Dia merasa kurang percaya diri, kayak lebih mudah kesepian, meskipun kayak berada di tengah lingkungan yang ramai, dia kan merasa selalu kesepian. Aku sepi banget nih, aku kayak gak bisa berteman sama ini, gak bisa berteman sama ini, karena ya adanya perasaan takut akan ditolak itu tadi, teman-teman. Nah, jika tidak ditangani dengan baik dan sehat, kondisi tersebut ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dari seorang yang memiliki daddy issues. Nah, kemudian ada nggak sih cara untuk menghadapi daddy issues ini secara sehat? Nah, terus yang bisa dilakukan untuk mengatasinya ini apa ya sebenarnya? Nah, yang pertama itu mengenali dan menerima perasaan yang dimiliki. Yang pertama, kita tuh orang-orang dengan daddy issue itu harus mengenali kalau kita pernah merasa kecewa, sedih atau marah bukan karena kita tuh lemah. Kayak misal kita udah nggak mendapatkan peran ayah dalam lingkungan keluarga kita. Nah, kita validasi aja perasaan itu. Kayak misal aku pernah kok sedih-sedih dulu waktu di keluarga, aku nggak mendapatkan peran ini, ya it's okay, aku menerima gitu. Jadi kita memaafkan diri kita sendiri, kita memvalidasi rasa sakit itu, kita sedih, kita marah. Jadi nggak ada emosional yang menumpuk gitu loh, nggak ada yang terpendam, nggak ada yang ganjil gitulah istilahnya, dan ya mengalir aja seiring dengan bertumbuhnya si anak itu. Nah, kemudian yang kedua, kita mulai membangun hubungan yang positif. Nah, karena dari emosional kita udah memiliki memiliki doktrin dalam pikiran kita sendiri. Kalau misal kita bisa memvalidasi perasaan kita sedih, kita bahagia, kita senang, itu kan berarti kita udah secara sehat menerima diri kita sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa langsung membangun gitu. Kita udah yakin kalau kita udah selesai sama diri kita sendiri, kita langsung bisa untuk masuk ke dalam lingkungan yang baru. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan rasa kepercayaan diri dengan fokus pada passion yang mungkin terkubur ketika kita masih kecil. Kayak dulu waktu kecil aku suka gambar nih, kok pas dewasa aku jadi kurang suka gambar. Jadi kita tekuni lagi hal-hal yang mungkin bisa bikin kita seneng atau bisa menambahkan minat dalam diri kita sendiri itu. Nah, yang keempat ini kita belajar berkomunikasi yang sehat. Nah, karena mengungkapkan perasaan secara jujur itu kan susah banget ya. Apalagi untuk ke orang lain aja susah, apalagi ke dalam diri kita sendiri yang belum tentu itu bisa dilakukan oleh orang lain. Kayak tanda yang pertama yang udah aku bilang tadi, kita pertama-tama itu harus memvalidasi perasaan diri kita dulu sebelum kita ngomong ke orang lain. Kalau kita bisa menyimpulkan apa yang sedang kita rasain saat itu, kita udah percaya diri nih mau ngomong ke orang lain. Kayak aku udah yakin kok sama diriku, jadi aku mau ngomong sama orang-orang itu, mau bersosialisasi lagi gitu. Jadi ya caranya dengan kita berkomunikasi atau membangun hubungan dengan orang lain, seperti itu. Nah, ini untuk cara yang terakhir yang mungkin bisa dilakukan orang-orang dengan daddy issues yang mungkin udah di tahap yang paling tinggi ya, udah puncaknya gitulah. Nah, yang terakhir itu adalah mencari bantuan ke pihak-pihak yang profesional seperti psikolog, psikiatri, ataupun ya orang-orang dengan basic ilmu yang ada di bidang itu. Jadi mungkin orang-orang yang memiliki daddy issues udah nggak bisa untuk menahan dirinya sendiri untuk menangani rasa kecemasannya, menangani rasa kekhawatirannya, menangani rasa takut akan ditolak oleh orang lain. Jadi itu lebih baik ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional seperti psikolog atau psikiatri. Nah, terus yang terakhir itu ada kita sebagai orang-orang yang mungkin
nggak tanpa menyadari gitu lah. Kalau di sekitar kita tuh ada orang yang mungkin memiliki daddy issues. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu menghilangkan stigma. Nah, teman-teman sekalian, salah satu hal yang perlu kita lakukan itu menghentikan kebiasaan menjadikan istilah daddy issue itu sebagai sebuah ejekan. Relate guys, teman-teman. Nah, ketika seseorang menunjukkan kesulitan emosional dan susah untuk menyampaikan apa yang dia rasain, itu kan kita nggak pernah tahu sesusah apa orang itu untuk menghadapi rasa kecemasannya gitu loh. Jadi kita cuman bisa melihat apa yang dia show up, kayak cara ngomongnya, cara dia berkomunikasi sama orang lain, cara dia menghadapi masalah yang dia hadapi. Kita kan cuman bisa lihat dari situ, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita sebisa mungkin ketika ada teman-teman di sekitar kita yang kok kayaknya memiliki daddy issues, nah kita tuh paling nggak jangan terlalu nge-pressure atau ngedoktrin dia kayak, wah kamu punya daddy issue ya, soalnya kamu gini. Nah gitu kan jadi kayak jahat banget gitu kan kesannya, dan itu akan menambah beban orang-orang yang memiliki daddy issues gitu. Nah, itu tuh kayak sebenarnya tuh terdengar sepele, tapi kan kita nggak tahu ya, perasaan orang tuh bisa sangat tersakiti banget gitu. Dan orang lain tuh ketika orang lain mendengar kita bilang kayak gitu, bilang kayak orang ini pasti daddy issues. Nah, orang lain yang dengar tuh pasti juga kayak, oh iya ya, dia juga orangnya kayak gini-gini. Jadi kayak menyebar gitu loh, dan itu bisa menciptakan satu stigma yang buruk buat orang lain, dan apalagi orang itu belum tentu bisa menghadapi dengan kesehatan mental yang stabil gitu. Nah, untuk dampaknya mungkin kayak itu. Terus untuk penutupnya, jadi daddy issue ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki atau kehilangan figur ayah dalam lingkungan keluarganya. Dia merasa ayahnya itu hadir, tapi dia nggak merasakan perannya dalam perkembangannya, dalam kehidupannya. Dan selama perkembangannya pun kayak, kok kayak aku nggak ada ayah ya di sini gitu. Jadi daddy issue itu adalah sebuah istilah dan bukan sebuah penyakit yang bisa didiagnosis oleh orang-orang yang profesional seperti psikolog atau psikiatri. Nah, tapi kalau orang dengan daddy issue ini juga bisa dikaitkan dengan pengalaman masa lalu. Jadi nggak selamanya udah dewasa bisa dikatakan sebagai daddy issues, karena itu tuh berpengaruh sama perkembangan gitu loh, dari kecil, balita, dewasa, remaja, dewasa, dan itu berpengaruh pada tahap-tahapan perkembangan tersebut. Nah, ini walaupun orang-orang dengan daddy issue itu tuh nggak selamanya kayak berpengaruh sama penentuan masa depan, karena itu tergantung dengan cara orang-orang itu menghadapi rasa kecemasannya itu sendiri. Nah, pokoknya tuh kalau misalkan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita itu ada orang-orang yang memiliki daddy issues, itu seenggaknya kita memberikan afirmasi yang positif, menemani, dan melakukan apa ya, kita ikut serta untuk memahami kondisi yang sedang dia hadapi saat itu. Nah, aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi individu yang lebih peduli terhadap kesehatan mental, karena isu daddy issues ini kan sangat sangat amat banyak dibicarakan di platform online, kayak bisa dijadikan bahan ejekan bahkan, dan itu tuh sedikit miris ya, karena kita nggak pernah tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh orang itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan terkait sesi berbicara tentang daddy issues pada hari ini. Dan apabila ada kesalahan dalam aku menyampaikan kalimat atau menyinggung teman-teman hati semuanya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.